Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 9 ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan topik land accounting, perhitungan target harga, dan balance scorecard. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Andini Sasabil Putri. Perkenalkan, nama saya Audrey Natasha. Perkenalkan, nama saya Maura Salsabila. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zati Bayani. Di presentasi ini akan membahas 4 topik. Pertama, land manufacturing, kedua, land accounting, ketiga, perhitungan target harga, dan keempat, balance scorecard yang akan dibahas satu persatu. Topik 1, land manufacturing. Land manufacturing yaitu pendekatan yang didesain untuk meniadakan buangan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan atau strategi, metode, atau budaya yang dirancang untuk mencapai suatu siklus produksi manufaktur sesingkat mungkin dengan mengurangi persediaan yang berpotensi tidak terpakai atau terbuang. Pendekatan ini memiliki ciri pengiriman produk yang benar dengan kualitas yang benar, memproses pada waktu yang tepat dengan kebutuhan pelanggan, serta dengan biaya serendah mungkin. 5 prinsip pemikiran land. 1. Menspesifikasikan nilai tiap produk secara tepat. 2. Mengidentifikasikan arus nilai untuk setiap produk. 3. Menciptakan arus nilai tanpa gangguan. 4. Memungkinkan pelanggan menciptakan nilai dari produsen. Dan yang kelima, mengejar kesempurnaan. 1. Nilai berdasarkan produk. Nilai ditentukan oleh pelanggan atau minimal. Nilai adalah suatu bagian yang membuat pelanggan bersedia untuk membayar untuk mendapatkan nilai tersebut. Sehingga nilai bagi pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang direalisasi, hal yang diterima pelanggan, dengan pengorbanan atau hal yang akan dilepas pelanggan. Jadi, nilai berkaitan dengan produk tertentu, dengan fitur produk tertentu, menambah nilai dan fungsi yang tidak diinginkan pelanggan adalah penyia-nyiaan waktu dan sumber daya. Menilai nilai adalah proses yang berorientasi eksternal dan tidak dapat dilakukan secara internal. Hanya fitur yang bernilai tambah yang seharusnya dihasilkan, sehingga aktivitas yang tidak bernilai tambah harus ditiadakan. 2. Arus nilai. Terdiri atas semua aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah yang dibutuhkan untuk membawa kelompok produk atau jasa dari titik awalnya. Contoh, pesanan pelanggan atas suatu produk baru ke tahap produk jadi di tangan pelanggan. Beberapa arus nilai. Yang pertama, arus nilai pemenuhan pesanan berfokus pada pemberian produk ke tangan pelanggan. Yang kedua, arus nilai mencerminkan semua hal yang dilakukan baik, yang buruk, maupun yang bagus yang dibawa ke pelanggan. 3. Arus nilai produk berfokus pada pengembangan produk baru untuk pelanggan baru. Aktivitas di dalam arus nilai adalah arus bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah sumber buangan. Aktivitas ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, aktivitas yang dapat dihindarkan dalam jangka pendek, termasuk jenis aktivitas yang dapat ditiadakan dengan sangat cepat. Yang kedua, aktivitas yang tidak dapat dihindarkan dalam jangka pendek karena teknologi atau metode produksi saat ini, termasuk membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Yang ketiga, pull value. Land manufacturing menggunakan sistem demand pull. Tujuannya adalah meniadakan buangan dengan menghasilkan produk hanya jika dibutuhkan melalui proses produksi. Tiap operasi hanya menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari operasi sebelumnya. Tidak ada produksi yang dilakukan sampai ada tanda dari proses sebelumnya yang menunjukkan kebutuhan untuk memproduksi. Permintaan pelanggan bermula dari rantai nilai dan mempengaruhi cara produsen berhubungan dengan pemasok juga merupakan hal yang vital dalam land manufacturing. Pembelian JIT mengharuskan pemasok untuk mengirim berbagai suku cadang dan bahan baku secara tepat waktu untuk digunakan dalam produksi. Baik, mengejar kesempurnaan. Waktu penyetelan 0, tingkat kecacatan 0, persediaan 0, tingkat buangan, produksi berdasar permintaan. Peningkatan tarif produksi sel, meminimalisasi biaya dan memaksimalkan nilai pelanggan adalah berbagai hasil ideal yang dicari dari land manufacturing. Sejalan dengan peningkatan arus dan perbaikan berbagai proses, buangan cenderung tampak lebih banyak. Tujuannya adalah
menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berbiaya rendah dengan jumlah waktu paling minimum. Untuk mencapai tujuan ini, produsen layan harus mengidentifikasi dan meniadakan berbagai bentuk buangan. Ada 8 sumber yang umum sebagai bentuk dari sumber buangan. Yang pertama, produk cacat. Yang kedua, produk berlebih barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, persediaan barang yang menunggu diproses atau digunakan pemprosesan yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, perpindahan karyawan yang tidak perlu. Yang kelima, transportasi barang yang tidak perlu. Yang keenam, waktu tunggu. Yang ketujuh, desain barang dan jasa yang tidak memenuhi 8 kebutuhan pelanggan. Line accounting. Line accounting merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong penerapan layanan manufacturing. Proses line accounting dapat mencakup pengorganisasian biaya dengan teknik value stream, mengubah teknik penilaian persediaan, dan memodifikasi laporan keuangan untuk memasukkan informasi non-keuangan. Terdapat 2 hal penting dalam konsep line accounting. Ya, yang pertama, line accounting adalah penerapan line methods ke dalam proses akuntansi, pengendalian, dan pengukuran kinerja perusahaan. Terus ada penerapan line accounting, yaitu perubahan dalam proses akuntansi, pengendalian, dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara mendasar. Yang kedua, penerapan line accounting dalam pelaporan keuangan, penentuan value stream, cost, penentuan harga pokok produksi atau jasa, dan pengukuran kinerja. Lalu ada sistem manajemen biaya tradisional juga tidak bekerja dengan baik dalam lingkungan layan. Bahkan pendekatan perhitungan biaya tradisional dan pengendalian operasional mungkin tidak akan benar-benar berjalan dalam lingkungan layan. Variasi perhitungan biaya standar dan variasi anggaran departemen cenderung mendorong produksi berlebih dan tidak sesuai dengan sistem permintaan pool yang dibutuhkan dalam layanan manufacturing. Arus nilai terfokus dan dapat tidaknya ditelusuri biaya overhead. Nah, sistem perhitungan biaya menggunakan 3 metode untuk membebankan berbagai biaya ke tiap produk. Yang pertama, penelusuran langsung, kedua, penelusuran penggerak, yang ketiga, alokasi. Nah, dari ketiga metode tersebut, metode paling akurat adalah penelusuran langsung. Di lingkungan manufacturing, biaya overhead yang dulu dibebankan pada berbagai produk dengan menggunakan penelusuran penggerak atau alokasi, menggunakan penelusuran langsung ke produk saat ini. Oke, di sini ada biaya arus nilai. Yang pertama ada pelengkapan, dukungan produksi, dukungan operasional, dan fasilitas itu masuknya ke arus nilai. Lalu ada pemeliharaan bahan baku langsung, yang di bawahnya ada tenaga kerja sel. Lalu ada lain-lain, itu masuk juga ke arus nilai. Perhitungan biaya produk. Rumus mencari arus nilai dengan menggunakan biaya rata-rata sesungguhnya. Biaya produk arus nilai sama dengan biaya periode arus nilai total dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Nah, biaya produk rata-rata berguna bila produk-produk yang dihasilkan hampir sama dengan menggunakan sumber daya dalam porsi yang kira-kira mirip, atau jika bauran produk tersebut relatif stabil. Jika produk-produk tersebut yang ada cukup mirip, maka biaya produk rata-rata akan mendekati biaya produk individual. Jika bauran produknya relatif stabil, maka tren yang biaya produk rata-rata adalah ukuran yang wajar atas berbagai perubahan dan efisien ekonomis. Selanjutnya, pelaporan arus nilai. Nilai pendapatan dan biaya yang dilaporkan adalah pendapatan dan biaya sesungguhnya untuk periode tertentu. Untuk menghindari distorsi kinerja selama periode waktu tertentu, pengurangan persediaan akan dilaporkan secara terpisah dari kontribusi arus nilai. Menambahkan, perubahan persediaan juga akan memungkinkan penghasilan dinyatakan benar untuk laporan eksternal. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Telah dijelaskan, variasi penghitungan biaya standar sesungguhnya dapat menghambat keputusan perbaikan. Untuk keputusan selanjutnya, pengaruh dari keputusan terkait profitabilitas arus nilai mungkin merupakan satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk suatu keputusan tertentu. Contohnya, pesanan khusus dan keputusan membuat atau membeli dapat dibuat pada tingkat arus nilai.
Meskipun analisis pengaruh atas profitabilitas arus nilai memiliki nilai yang positif, analisis ini juga memiliki kelemahan. Berbagai keputusan yang dibuat adalah bersifat jangka pendek dan tidak mencerminkan konsekuensi jangka panjang. Untuk mengambil keputusan yang tepat, sangat diperlukan biaya produk individual dan sistem akuntansi lian harus memberikan informasi ini. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Sistem akuntansi lian menggunakan box scorecard yang membandingkan matriks operasional, kapasitas, dan keuangan berbagai kinerja minggu sebelumnya dan tingkat yang diinginkan masa mendatang. Untuk pengukur operasionalnya menggunakan unit yang dijual per orang untuk ukuran produktivitas parsial tenaga kerja sehingga menjadi ukuran efisiensi tenaga kerja. Kapasitas diberi kategori produktif, non-produktif, dan tersedia. Dari pengukuran kinerja yang diketahui sebelumnya akan memberi informasi terkait kondisi keuangan yang ada di setiap bagian. Selanjutnya, manajemen biaya siklus hidup. Yang pertama, biaya siklus hidup adalah segala biaya yang berhubungan dengan produk untuk keseluruhan siklus hidupnya. Hal ini meliputi pengembangan, produksi, dan dukungan logistik. Kedua, biaya hidup keseluruhan telah menjadi fokus utama manajemen biaya siklus hidup. Biaya hidup keseluruhan adalah mencakup biaya siklus hidup suatu produk plus biaya pasca pembelian oleh pelanggan atau operasional, dukungan, pemeliharaan, dan pembuangan. Yang ketiga, dengan demikian manajemen biaya siklus hidup menekankan penurunan biaya. Keempat, penghitungan biaya target menjadi alat khusus yang berguna untuk penurunan biaya. Terakhir, biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba atau unit yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada ilustrasi konsepnya nih. Nah, bisa dilihat bahwa di situ ada tujuan pasar dan fungsi produk yang keduanya mengacu ke penetapan harga target. Nah, setelah ditetapkan harga target, kita bisa langsung menghitung biaya targetnya dan selanjutnya bisa menetapkan harga target lagi. Nah, setelah ditetapkan harga target lagi, selanjutnya kita bisa membuat desain produk dan proses dan bisa lanjut ke biaya targetnya sudah terpenuhi. Nah, tapi di bagian biaya target terpenuhi ini kita memiliki dua opsi, yaitu ya dan tidak. Jika mengacu kepada opsi ya, maka kita bisa langsung memulai produksi produk. Nah, tapi kalau misalnya mengacu kepada opsi tidak, maka kita harus mengulang tahapnya ke desain produk dan proses. Selanjutnya, topik 3 yaitu target costing. Di mana target costing ini merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produksi atau jasa berdasarkan selisih harga kompetitif dan laba diharapkan. Tahap penerapan pendekatan biaya berdasarkan target. Yang pertama ada menentukan harga pasar, yang kedua menentukan laba yang diharapkan, yang ketiga menghitung biaya target, keempat menggunakan rekayasa nilai, dan yang kelima perbaikan yang berkesinambungan. Nah, di sini ada rumusnya untuk target costing, yaitu target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Selanjutnya ada contoh soal dari target costing, di mana soalnya sebuah perusahaan X mempertimbangkan untuk memproduksi mesin penggali baru. Spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar yang ditargetkan meminta harga jual mesin penggali baru adalah 25 juta. Laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah 5 juta rupiah per unit. Nah, diminta target costingnya. Untuk jawabannya, target costing sama dengan harga jual mesin dikurangi dengan laba yang diinginkan, yaitu 25 juta rupiah dikurangin dengan 5 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Selanjutnya topik keempat,
Balance Scorecard merupakan sistem manajemen strategi yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Terdapat 4 terjemahan perspektif dari Balance Scorecard. Pertama, perspektif keuangan, menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lain. Kedua, perspektif pelanggan, definisi dari segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis bersaing. Ketiga, perspektif proses bisnis internal, menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Ikut perjalanan strategi. Peranan ukuran kinerja. Balance Scorecard bukan hanya suatu kumpulan ukuran kinerja kritikal, namun diturunkan dari visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan yang diseimbangkan oleh 1. Ukuran lag, yaitu ukuran output dan ukuran hasil dari masa lalu. Contohnya, profitabilitas pelanggan. Kedua, ukuran lead, pergerak kinerja di masa depan. Contohnya, jumlah jam latihan karyawan. Ketiga, ukuran objektif, yaitu ukuran yang dihitung langsung dan diverifikasi. Contohnya, pangsa pasar. Keempat, ukuran subjektif, yaitu lebih sulit dihitung, bersifat praduga. Contohnya, kemampuan karyawan. Kelima, ukuran keuangan, yaitu ukuran dinyatakan dalam moneter. Keenam, ukuran non-keuangan, yaitu menggunakan unit non-moneter, contohnya biaya per unit dan jumlah ketidakpuasan pelanggan. Ketujuh, ukuran eksternal, yaitu berkaitan dengan pelanggan dan investor. Kedelapan, ukuran internal, yaitu berkaitan dengan proses dan kemampuan menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Menghubungkan ukuran kinerja dengan strategi dapat dilihat dari gambar di atas. Jenis pengujian strategi ini terdiri dari double loop dan single loop. Double loop yaitu muncul ketika para manajer menerima informasi tentang efektivitas pelaksanaan strategi dan validitas asumsi yang menggarisbawahi strategi. Kedua, single loop, yaitu hasil aktual menyimpang dari hasil yang direncanakan, merupakan suatu tanda untuk mengambil tindakan perbaikan sehingga rencana atau strategi dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan. Validitas asumsi yang menggarisbawahi rencana biasanya tidak dipertanyakan. Perspektif dan ukuran kinerja. A. Perspektif keuangan, menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang, memiliki 3 tema strategis atau tujuan. A. Pertumbuhan pendapatan, yaitu dengan meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru bagi produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar yang baru, serta pengadopsian penentuan harga baru. B. Penurunan biaya, yaitu dengan penurunan biaya per unit produk. C. Penggunaan aset dengan perbaikan pemanfaatan aset. Untuk ukurannya, A. Pertumbuhan pendapatan, yaitu dengan persentase pendapatan dari produk baru, dari aplikasi baru, dari sumber baru, profitabilitas produk dan pelanggan. B. Penurunan biaya dengan biaya produk per unit, biaya pelanggan per unit, dan biaya per jalur distribusi. C. Penggunaan aset, laba atas investasi dan nilai tambah ekonomi. B. Perspektif pelanggan, yaitu sumber komponen, pendapatan, dan tujuan keuangan, dan mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar perusahaan memutuskan untuk bersaing. Nilai pelanggan, customer value, adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan, di mana realisasi adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan adalah apa yang diserahkan. Tujuan dan ukurannya. Tujuan utamanya meningkatkan pasang pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan akuisisi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan profitabilitas pelanggan. Untuk ukurannya, persentase pasar, persentase pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang ada, presentasi pelanggan kembali, jumlah pelanggan baru, tingkat survei pelanggan, serta profitabilitas.
C. Preventive proses, yaitu identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Rantai nilai proses terdiri dari 1. Proses inovasi. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan produk yang dimiliki, menurunkan waktu pengembangan produk baru. Dan untuk ukurannya, jumlah produk baru versus yang direncanakan, persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, dan waktu pemasaran dari awal hingga akhir. Kedua, proses operasional. Tujuannya meningkatkan kualitas proses dan untuk ukurannya biaya kualitas, hasil output, dan lainnya. Lalu ada FTT atau bisa disebut first time through, yaitu metrik kualitas umum yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam sel manufaktur dan arus nilai. Dengan rumus, FTT adalah total unit yang diproses dikurang ditolak dan dikerjakan ulang dibagi total unit yang diproses. 3. Tujuan operasional, yaitu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan waktu. Waktu terbagi menjadi ada waktu siklus dan fase velocitas, yaitu waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit output sejak bahan diterima sebagai titik permulaan siklus hingga barang dikirim ke persediaan barang jadi sebagai titik akhir siklus. Velocitas sendiri adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu atau unit yang diproduksi atau waktu. Rumusnya biaya standar per menit. Biaya konversi sel dibagi menit yang tersedia. Lalu ada efisiensi siklus manufaktur, manufacturing cycle efficiency atau MCA, ukuran operasional berdasarkan waktu. Rumusnya MCA adalah sama dengan waktu pemrosesan dibagi waktu pemrosesan ditambah waktu pindah, ditambah waktu inspeksi, dan ditambah waktu tunggu. Lalu ada laporan target time dan hari berdasarkan jam. Salah satu tujuan laporan tersebut adalah menjaga agar para pekerja berfokus pada kegiatan memproduksi produk yang dibutuhkan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya. Lalu ketiga, ada proses pelayanan pasca penjualan. Tujuannya pelayanan pasca penjualan meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, menurunkan waktu pelayanan. Untuk ukurannya ada pertama langsung berhasil, tren biaya, output atau input, dan waktu siklus. Lalu terakhir D, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu sumber kemampuan yang memungkinkan penyelesaian atau pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. Terbagi jadi 3. Pertama, kemampuan karyawan. 3. Pengukuran hasil utama bagi kemampuan karyawan adalah tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Kedua, ada motivasi, pemberdayaan, dan perlibatan karyawan. Karyawan seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi juga memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. Lalu ketiga, kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan pelaksanaan proses baru secara efektif. Ukuran seharusnya memperhatikan ketersediaan informasi strategis.